Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersama berhimpun dalam ibadah keluarga hari ini. Sebelumnya mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kita bersama memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 242. Gita Bakti nomor 242, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan boleh kembali himpunkan kami untuk bersama. Kami memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dalam kasih dan rahmat Tuhan yang besar, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan hari ini. Dan terlebih firman Tuhan akan dinyatakan dan disampaikan bagi kami sekalian. Kami tetap memohonkan kiranya hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan meliputi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita buka Alkitab kita Hosea 3. Kitab Hosea pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini bertema tentang kasih Allah sepanjang masa. Ibaratkan seorang bapak atau seorang ibu yang tidak mungkin memberikan hal yang tidak baik, baik itu makanan, pengajaran, didikan, nasihat, apapun itu kepada anak-anak mereka. Tidak mungkin
sebagai orang tua kita memberikan satu hal yang buruk kepada anak-anak kita. Tentu sebagai orang tua yang baik dalam kuasa kasih Tuhan, kita selalu memohon kepada Tuhan untuk kita diberikan kemampuan agar dapat bekerja dengan baik, agar dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga, terutama bagi masa depan anak-anak kita. Kita akan selalu memberikan yang terbaik. Bahkan sekalipun anak-anak mungkin di dalam masa pertumbuhan mereka atau di dalam masa-masa mereka mengenali jati diri mereka, ada banyak hal yang kemudian dialami oleh orang tua dalam pergumulan mendidik dan membesarkan anak-anak. Mungkin di antara kita pernah merasa dikecewakan oleh anak, atau pernah kita mungkin mendengar kalimat-kalimat mereka yang membuat luka di dalam hati kita, sehingga tidak jarang juga dalam proses mendidik dan membesarkan anak-anak, orang tua kemudian menangis karena mengalami hal yang tidak disangka. Mengharapkan bahwa anak-anak kita bertumbuh dalam kasih, mereka bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan rasa hormat, anak-anak yang punya sopan santun, tetapi dalam pertumbuhan ternyata tidak mudah. Ada saja hal-hal yang kita temukan dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Tetapi ketika anak-anak kita tanpa sengaja mereka menyakiti hati kita dengan perkataan atau perbuatan mereka, apakah lantas mengurangi rasa sayang kita kepada anak-anak kita? Atau mungkin karena ada suatu kata atau suatu waktu anak-anak kita melakukan hal yang menyakiti hati kita, kemudian kita menganggap mereka bukan lagi anak kita, mereka bukan lagi orang yang kita sayangi, tetapi justru ya Bapak Ibu, karena kita sudah merawat, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, tentunya kasih sayang itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kita akan tetap mengasihi mereka, kita tetap akan menyayangi mereka. Bahkan ketika anak-anak kita sudah dewasa, kemudian mereka bekerja, lalu kemudian menikah, berumah tangga, kasih itu tetap akan senantiasa ada dalam hati kita sebagai orang tua. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, Allah pun juga melakukan hal yang sama. Ketika kita mengingat kembali firman Tuhan hari ini dari kitab Hosea yang diawali dengan suatu cerita yang luar biasa ketika Allah memerintahkan Hosea, seperti yang diulangi lagi dalam pasal 3 bacaan kita hari ini. Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan yang bersundal dan berzinah. Ya, kehidupan Hosea menjadi sebuah gambaran nyata bagaimana kehidupan manusia, dalam hal ini orang Israel pada waktu itu, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka diumpamakan seperti seorang perempuan yang bersundal. Mereka diumpamakan sebagai seorang perempuan yang berzinah dengan laki-laki lain di luar dari ikatan perkawinan, sehingga kekudusan hidup umat tidak kemudian ada lagi dalam kehidupan mereka, sehingga Allah tidak berkenan hadir dalam kehidupan bangsa Israel karena mereka sudah melakukan hal yang sangat najis di hadapan Allah. Ketiga anak yang dilahirkan oleh Gomer, istri dari Hosea, ini adalah ketiga anak yang dihasilkan dari hasil perzinahan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca jelas di pasal 3 ini bahwa ketiga anak yang dilahirkan oleh Gomer bukanlah anak dari Hosea, tetapi adalah anak dari hasil perzinahan yang dilakukan oleh Gomer. Jadi ketika Gomer mengandung, lalu kemudian melahirkan, anak-anak ini kemudian menjadi anak-anak
cemar, ya. Anak-anak yang memiliki nama yang punya artinya masing-masing. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, kita lihat di situ anak yang pertama diberi nama Yisrael. Sebab sedikit waktu lagi Allah akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ini merupakan nubuatan. Kelak Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Kita bisa lihat itu di dalam kesaksian kitab Raja-Raja. Bagaimana di situ Allah kemudian menyatakan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Hosea pasalnya yang pertama ini. Lalu anak yang kedua diberi nama Lo Ruhama, yang berarti Allah tidak menyayangi lagi kaum Israel. Mengapa? Karena tadi dosa mereka sudah terlalu besar di hadapan Allah, sehingga dikatakan Ia tidak menyayangi lagi kaum Israel seperti sebelumnya. Lalu apa yang disampaikan lagi di dalam pasal 1, anak yang ketiga diberi nama Lo-ami, sebab Allah katakan, kamu bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Dalam kemurkaan Allah kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, seperti perikop firman Tuhan hari ini, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Kenapa? Karena Allah sudah begitu kecewa dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka seringkali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, padahal banyak hal yang dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Berulang kali Allah senantiasa menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dalam kehidupan bangsa Israel, seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita dalam ayat yang pertama hari ini. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Di sini mau mengatakan Bapak Ibu terkasih, bahwa sekalipun manusia berdosa di hadapan Allah, sebesar apapun, semengecewakan apapun, sekalipun Allah menerima, ya, dalam hal ini mereka diterima kembali, tetapi Allah tidak pernah yang namanya kompromi dengan dosa. Allah tetap akan melaksanakan penghukumannya kepada orang-orang yang telah menyakiti hati Allah. Dalam kasih Allah yang begitu besar, penghukumannya bukan berarti menghendaki bahwa semua orang kemudian musnah, kemudian hancur masa depan mereka. Tetapi penghukuman Allah adalah untuk mendidik bangsa Israel, mendidik kita semua, supaya menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tentu Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan kita pun ada banyak cara Allah untuk mendidik kita. Ada banyak cara Allah menegur setiap kita. Ya, entah itu dari pengalaman hidup, entah itu dari peristiwa kematian, peristiwa syukur, sukacita, atau apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, sakit penyakit mungkin, banyak hal, banyak cara yang Tuhan lakukan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mungkin manusia menganggap, ya Bapak Ibu terkasih, ketika kita sedang ada dalam suatu pergumulan yang berat, kita menganggap itu adalah suatu hal yang menyatakan kepada kita Tuhan jahat, ya, Tuhan tidak peduli. Banyak orang Kristen yang kemudian ketika dia ada dalam titik terendah kehidupannya, dia merasa marah kepada Allah, tidak menerima keadaan yang dia alami. Tetapi mari melalui firman Tuhan hari ini kita melihat kembali bahwa karena kasih Allah yang besar, terkadang Ia mengizinkan sesuatu terjadi untuk menegur bahwa kita sudah ada di jalan yang salah, hendaknya kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan bahwa setiap orang itu mati binasa. Karena melalui peristiwa Paskah itu juga pun mau menunjukkan kepada kita
bahwa betapa besar kasih Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa ketika Dia datang ke dalam dunia ini menyerahkan diri dan hidupnya di kayu salib untuk kita sekalian, itu bukti bahwa melalui darahnya yang mahal, kita semua adalah orang-orang yang sungguh berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita jangan sampai kita menjadi sama seperti orang Israel. Yang kalau ada sesuatu, ada pergumulan, Tuhan menyatakan kasih-Nya, baru kita memuliakan Allah. Kembali lagi kita melakukan kejahatan, Tuhan menegur kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya, baru kita memuliakan Allah. Kalau ada sesuatu yang menurut kita gampang, kita bisa melewati semuanya dengan kekuatan kita, kita lupa bahwa dalam kehidupan ini kita tetap membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, kasih Allah sepanjang masa mau mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Berpengharapan senantiasa, jangan pernah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tetap bersandar kepada Tuhan, karena pertolongan yang sejati akan kita terima daripada Allah ketika kita senantiasa mengharapkan kasih dan setia-Nya setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kembali kita merespon firman Tuhan dari Kitab Bakti nomor 242. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Kitab Bakti 242, baitnya yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah mulia, di sorga terdengar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu yang besar senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan ini. Melalui pelajaran kehidupan dari kitab Hosea yang kami baca dan renungkan bersama pada hari ini, kiranya menguatkan dan menyadarkan kami sekalian bahwa kami harus dan senantiasa selalu membutuhkan pertolongan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami, mencari pertolongan-pertolongan yang lain, memberhalakan diri kami, mencari hal-hal yang lebih berkuasa menurut kami sebagai manusia, dan melupakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami, perbaharuilah kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu, dan kami dimampukan melalui kekuatan kuasa firman Tuhan hari ini untuk bisa betul-betul memahami kasih Allah di tengah-tengah segala segi kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami senantiasa bersandar dan berharap hanya pada kasih setia Tuhan dalam dunia ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur
bahwa persekutuan ini boleh ada, dan biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan memelihara, menyertai dan memberkati kami semua, sehingga kehidupan kami selalu dipenuhi dengan limpah syukur dan sukacita, dan di dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa berkenan beserta dengan kami dalam segala harapan, pekerjaan, cita-cita masa depan kami. Tuhan, Engkaulah yang berkarya bagi kami, mendahului segala sesuatu, mendengarkan kiranya segala doa dan harapan kami, dan Tuhan berkenan menyatakannya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan, sehingga dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Berkatilah pelayanan kami bersama ya Bapa, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Gibeon Rumbai. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami di tengah-tengah wabah pandemi ini, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga sekalipun kami harus dari rumah kami masing-masing, kami tetap boleh menggunakan ilmu pengetahuan yang kami terima daripada Tuhan untuk kami bisa tetap melaksanakan ibadah keluarga seperti yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah berkenan Engkau Tuhan atas ibadah yang sudah kami lakukan, dimuliakanlah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Berkati pelayan Tuhan, para presbiter dan semua orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan yang kudus. Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka dapat melayani dengan baik, melayani dengan penuh rasa syukur sukacita, karena Tuhan senantiasa mendampingi akan kehidupan mereka, bahkan menyempurnakan segala bentuk pelayanan yang sudah dilakukan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memelihara kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kesehatan kekuatan Tuhan berkenan berikan, dan kami dapat menjalani aktivitas kami dengan penuh sukacita. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas kembali. Shalom.